Kekayaan mereka bertumbuh dari 5 juta dolar di tahun 1820 menjadi lebih dari 500 juta dolar di tahun 1850. Jadi hanya dalam waktu 30 tahun aja, mereka bisa mendapatkan untung 445 juta dolar. Halo semuanya, kembali lagi sama gua, Kenny Arizona. Begitu banyak orang-orang kaya yang ada di dunia ini, seperti Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, dan Mark Zuckerberg. Mereka bahkan dinominasikan sebagai orang terkaya di dunia. Ternyata ada satu nama yang dipercayai kekayaannya melebihi daripada keempat orang itu, yang bernama Rothschild. Rothschild ini adalah salah satu keluarga yang terkaya dalam sepanjang sejarah manusia, tapi juga memiliki banyak banget teori konspirasi. Kekayaan Rothschild yang berlimpah dan juga misterius telah bertahan selama beberapa generasi dan membuatnya sulit untuk membedakan mana fiksi dan mana kenyataan. Kenapa keluarga dari Rothschild ini tuh dibilang orang-orang kalau mereka misterius banget? Karena kan biasanya kalau orang-orang kaya di dunia seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, dan orang kaya lainnya itu tuh dinominasikan atau masuk ke dalam list orang terkaya di dunia. Tapi member dari keluarga Rothschild pun gak ada satupun yang masuk ke dalam list orang terkaya di dunia. Ditambah lagi gak ada satupun media atau artikel yang tahu pasti tentang net worth atau kekayaan bersih dari keluarga Rothschild ini. Ada yang bilang kalau misalkan kekayaan keluarga Rothschild itu 350 triliun US dollar, ada juga yang bilang 2 triliun US dollar. Jadi kita cuma bisa menerka-nerka aja kekayaannya dia tuh seberapa banyak. Karena hal inilah maka keluarga Rothschild ini tuh dibilang keluarga yang misterius banget. Saking kayanya keluarga Rothschild ini, jika seluruh aset perusahaan BUMN di Indonesia digabungkan menjadi satu, jumlahnya masih cuma 0,3% dari total keseluruhan kekayaan keluarga Rothschild. Bisa kebayang gak sih seberapa kayanya keluarga Rothschild ini? Gak hanya cuma punya uang banyak doang, keluarga Rothschild juga menguasai bisnis di sektor-sektor besar dunia seperti pertambangan, perminyakan, ekonomi, keuangan, perbankan. Bahkan dipercayai mereka juga menguasai sistem pemerintahan di hampir semua negara di dunia. Keluarga Rothschild ini bahkan memiliki logo atau lambangnya sendiri. Lambang Rothschild terdiri dari kepalan tangan yang memegang 5 anak panah yang menggambarkan 5 dinasti yang didirikan oleh kelima putra Mayer Rothschild. Dan arti dari simbol ini juga merujuk pada Mazmur 127, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Keluarga ini juga memiliki moto Concordia, Integritas, dan Industria, yang berarti harmoni, integritas, dan juga kerja keras. Kenapa kepalan tangannya ini memegang 5 anak panah? Karena kalau misalkan diambil satu-satu anak panahnya itu gampang untuk dihancurkan. Tapi ketika anak panahnya diambil secara bersamaan atau dalam jumlah yang banyak, mereka tetap dapat bertahan dan selalu tetap bersatu. Keluarga mana coba yang punya simbol atau logo keluarganya sendiri? Kayak kalau misalkan gue minta ke orang tua gue untuk dibikinin simbol, pasti gue bakal dimarahin sih. Ini kan berarti menandakan bahwa keluarga Rothschild ini saking kayanya dan juga powerful banget. Makanya mereka bisa sampai membuat simbol keluarga mereka sendiri. Mungkin dari kalian juga masih banyak yang belum pernah mendengar nama dari Rothschild ini. Sejujurnya pun gue baru dengar nama Rothschild ini tuh baru tahun lalu. Dan gue pun gak terlalu tahu detail tentang siapa mereka, apa bisnis mereka, kenapa mereka bisa jadi kaya. Sampai pada akhirnya gue membuat konten ini. Karena menurut gue topik ini cukup menarik untuk kalian tahu. Jadinya di video gue kali ini gue nggak akan membahas soal tentang crime dulu. Gue bakal ceritain ke kalian tentang sejarah dari keluarga Rothschild dan juga teori konspirasi yang menyelimuti nama dari Rothschild ini. Sebelum gue ceritain kasusnya lebih lanjut ke kalian, bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel gue atau udah sering mampir tapi belum subscribe, saran gue klik dulu ya tombol subscribe-nya. Caranya gampang kok, kalian tinggal klik logo subscribe yang ada di pojok layar kanan bawah ini ya. Dan bagi kalian yang udah subscribe dan terus nonton video gue berterima kasih banget ke kalian. Karena itu udah jadi motivasi untuk gue selalu buat video-video yang seru untuk kalian. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya ya. Jadi kalau misalkan gue upload video baru, pastikan kalian menjadi orang pertama yang tahu.
Kisah dari keluarga Rothschild ini dimulai dari abad pertengahan Eropa. Pada abad ke-10, sebagian besar dari negara di Eropa berada di bawah domain kekristenan. Kekuasaan politik saat itu benar-benar terikat dengan kekristenan dan membuat bagi pihak non-Kristen menjadi tersudutkan dan tidak menguntungkan. Mungkin korban terbesar dari keadaan itu adalah kaum Yahudi. Karena kaum Yahudi nggak punya negara mereka sendiri, sehingga membuat mereka tersebar di seluruh negara di Eropa. Dan banyak dari mereka menetap di Kekaisaran Romawi Suci. Dan saat itu juga negara-negara di Eropa tuh nggak terlalu suka memiliki rakyat yang bukan dari agama Kristen. Salah satunya adalah kaum Yahudi itu. Jadi karena kaum Yahudi itu minoritas, mereka tuh ditempatkan di sebuah area yang bernama ghetto. Ghetto adalah salah satu bagian dari kota yang merupakan daerah kumuh dan sengaja dikhususkan untuk kaum minoritas tinggal di situ. Jadi emang area ghetto ini tuh tersebar di kota-kota negara Eropa saat itu. Salah satunya di kota Frankfurt am Main juga tidak terkecuali. Di Frankfurt am Main ini juga memiliki area yang bernama ghetto. Jadi sedikit background tentang gua tuh pas zaman SMA sempat belajar bahasa Jerman selama 4 tahun dan pernah tinggal di sana juga, dan tepatnya juga gue tinggal di Frankfurt am Main ini. Jadi di video ini gue bakal pronounce Rothschild itu dalam bahasa Inggris saja ya. Kalau pakai bahasa Jerman kan dia pronounce-nya itu Rothschild kan. Cuman biar kalian yang udah pernah dengar nama ini tuh kan lebih familiarnya dengan Rothschild, bukan Rothschild. Karena keadaan yang begitu sulit saat itu, sehingga membuat kaum Yahudi pun tinggal di ghetto. Jadi kalau daerah ghetto di Frankfurt, itu berada di satu jalan sempit di luar tembok kota. Dan jalan di daerah ghetto itu dikenal dengan nama Judengasse dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Inggrisnya Jewish Alley, dan dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai lorong Yahudi. Jadi di Jewish Alley ini berisi banyak banget rumah, dan rumahnya tuh padat-padatan atau sempit-sempitan. Dan juga saat itu bangunan gak dibedain berdasarkan angka, tapi berdasarkan tanda. Jadi emang kalau misalkan di Jerman itu punya nama-nama keluarga, misalkan kayak Goldstein atau enggak Schiff, itu merupakan nama keluarga yang cukup terkenal di Jerman. Jadi misalkan keluarga yang menempati rumah di Jewish Alley itu misalkan punya nama keluarga Goldstein, yaudah rumahnya itu tuh ditandai dengan Goldstein berdasarkan dari nama keluarga mereka. Nah ternyata salah satu tanda di rumah di Jewish Alley itu adalah Rothschild atau Rothschild, atau yang dalam bahasa Indonesianya berarti perisai merah. Keluarga yang tinggal di rumah itu menggunakan nama Rothschild setidaknya sejak tahun 1528. Jadi saat itu emang keluarga Yahudi memiliki bisnis di bidang keuangan. Di abad pertengahan Eropa, emang kekristenan saat itu tuh melarang untuk meminjamkan uang dengan bunga. Oleh karena kaum Yahudi ini bukan agama Kristen, jadi kaum Yahudi lah yang mengambil kesempatan untuk mendirikan bisnis di bidang peminjaman uang sekaligus bunga. Pengalaman kaum Yahudi tentang peminjaman uang dan segala aspek bisnis tentang keuangan tuh kaum Yahudi benar-benar pro banget, karena itu menjadi mata pencaharian mereka. Nggak terkecuali keluarga Rothschild ini juga. Keluarga Rothschild emang punya bisnis di bidang pertukaran uang, jadi tuh basically emang mereka punya money changer sendiri, dan juga memperdagangkan koin-koin langka. Dari keturunan keluarga Rothschild, yang paling best of the best dalam menjalankan bisnis keuangan ini adalah Mayer Amschel Rothschild. Selain punya bisnis money changer dan juga memperdagangkan koin langka itu, keluarga Rothschild juga mempunyai bisnis di bidang emas batangan. Mayer Amschel Bauer lahir pada tanggal 23 Februari tahun 1744 dan merupakan anak dari Amschel Moses. Ayahnya ini emang punya bisnis di bidang money changer, pedagang kain sutra, dan pemberi kredit pinjaman uang. Meski emang ayahnya ini udah punya banyak bisnis saat itu, tapi Amschel ini bukan merupakan orang yang kaya. Meski ayahnya ini telah memiliki pelanggan tetap yang bernama Pangeran William ke-9 dari Hesse, Jerman. Sebelumnya Mayer pernah tinggal di kota Hannover untuk bekerja di salah satu bank untuk mempelajari proses dan transaksi keuangan. Mayer ini lebih banyak belajar tentang sistem peminjaman uang itu tuh dari ayahnya, karena emang kan ayahnya punya bisnis di bidang peminjaman uang itu. Setelah kematian ayahnya, Mayer memutuskan untuk melanjutkan bisnis ayahnya dan juga mengganti nama
dari Mayer Amschel Bauer menjadi Mayer Amschel Rothschild. Mayer ini mengambil alih bisnis ayahnya itu tuh tahun 1763, dan bisnis koleksi koin langka dan barang antiknya itu tuh banyak menarik perhatian kaum bangsawan yang kaya-kaya lah. Salah satunya adalah Pangeran William ke-9 ini, karena kan emang Pangeran William ini juga udah merupakan pelanggan setia dari ayahnya kan. Jadi emang Pangeran William ini udah kenal Mayer dari Mayer pun masih kecil. Pangeran William dengan cepat ini percaya kepada Mayer tentang semua hal yang berkaitan dengan keuangan dari Pangeran William ini. Tahun 1785, Pangeran William memperkerjakan Mayer untuk mengelola keuangannya sebagai Hofjudge dengan istilah Court Jew atau pengadilan Yahudi. Jadi emang saat itu merupakan hal yang biasa di Eropa Tengah. Kaum bangsawan itu akan mempercayakan uang mereka kepada orang Yahudi. Karena seperti yang tadi gue bilang, keluarga Yahudi itu kan emang udah bisnis tentang keuangan udah dari tahun 1500-an. Jadi kaum Yahudi ini udah expert lah soal tentang keuangan. Dan maka dari itu, kaum bangsawan dari kerajaan-kerajaan itu mempercayakan kaum Yahudi untuk mengelola keuangan mereka. Sebagai imbalannya, Mayer mendapatkan imbalan berupa perlindungan, uang, dan bahkan kadang-kadang pun dia mendapatkan Nobel title atau gelar bangsawan. Namun keadaan menjadi sulit ketika tahun 1806 ketika Napoleon menyerbu kota Hesse dan membawa Pangeran William ke dalam pengasingan. Karena saat itu Pangeran William itu tuh kalah perang dari Napoleon. Tapi Mayer ini pintar dan dia udah siap atas kehadiran dari Napoleon. Mayer Rothschild menikahi perempuan yang bernama Gutle Schnapper pada tahun 1770. Ketika Mayer ini menikah dengan Gutle, Mayer pun mendapatkan harta yang banyak banget dari ayah mertuanya. Dari pernikahannya, Mayer dan Gutle memiliki 5 anak laki-laki dan juga 5 anak perempuan. Saat menjalankan bisnisnya ini, si Mayer ini tiba-tiba sadar bahwa lebih menguntungkan apabila dia meminjamkan uang kepada pemerintah daripada meminjamkan uang kepada masyarakat biasa. Karena pasti kan jumlah uang yang dipinjam oleh pemerintah itu tuh pasti lebih besar dibandingkan jumlah uang yang dipinjam oleh masyarakat biasa. Dan bunga yang dapat diperoleh oleh Mayer ini pun semakin besar juga. Bisnisnya semakin berkembang pesat. Hingga pada tahun 1798, Mayer mengirimkan ke 5 anak laki-lakinya untuk membuka cabang di 5 kota besar di Eropa. Amschel Mayer Rothschild, yang merupakan anak pertamanya, tetap berada di Frankfurt. Salomon ke kota Wina di Austria, Nathan Mayer ke kota London di Inggris, Karl Mayer ke kota Napoli di Italia, dan James Mayer dikirim ke kota Paris di Perancis. Jadi emang Mayer ini udah punya rencana bisnis untuk melakukan ekspansi di kota-kota besar di Eropa. Makanya Mayer ini ngirim kelima anak laki-lakinya itu tuh untuk melakukan ekspansi besar-besaran lah atas bisnis yang dia punya. Pada tahun 1790, Mayer ini membuat statement yang mengejutkan. Tapi ternyata statementnya ini juga dapat dibuktikan. Mayer bilang bahwa dia akan mengendalikan perputaran uang di seluruh negara. Dia bilang hanya saya yang bisa mengendalikan uang di suatu negara. Dan saya nggak peduli siapa yang membuat hukumnya. Terbukti 1 tahun setelahnya, Rothschild bahkan berhasil mengendalikan perputaran uang di Amerika Serikat melalui wakil dari kabinet Washington yang bernama Alexander Hamilton. Saat itu Amerika memiliki bank sentral yang bernama First Bank of the United States, dan Rothschild menjadi shareholder terbesar atau penanam modal terbesar di Bank Sentral Amerika Serikat tersebut. First Bank of the US itu dimiliki oleh keluarga Rothschild selama 20 tahun sebagai penanam modal mayoritas. Hingga pada tahun 1811, hak Rothschild atas kepemilikan bank tersebut habis. Anak dari Mayer pun melanjutkan perjuangan dari ayahnya ini dengan mengakuisisi bank tersebut dan berhasil mendirikan Second Bank of the United States. Mayer meninggal pada tanggal 19 September 1812 di Frankfurt am Main dan meninggalkan kekayaannya ini kepada keturunan-keturunannya, anak-anaknya dia. Sebelum Mayer meninggal, Mayer udah membuat surat warisan terlebih dahulu yang mengatakan bahwa jabatan utama dalam bisnis mereka hanya boleh dipegang oleh keturunan Rothschild aja, dan seluruh anak cucu Rothschild, terutama anak laki-laki, harus menikah dengan saudaranya sendiri. Jadi Mayer ini emang takut kalau misalkan hartanya bakalan habis kalau misalkan anak cucu laki-laki itu tuh menikah dengan wanita biasa. Gue nggak tahu sih apakah emang di zaman itu nikah dengan saudara sendiri itu hal yang biasa atau hal yang nggak biasa. Cuma bagi gue personal, nikah dengan saudara sendiri menurut gue sih agak
gimana gitu ya. Dan juga tujuan dari Mayer mengharuskan anak cucunya itu tuh menikah dengan sepupu-sepupunya supaya menjaga rahasia kekayaan dari keluarga mereka. Karena Mayer ini tuh nggak mau kalau misalkan kayak resep dari kesuksesan keluarga Rothschild ini tuh tersebar keluar dari keluarga inti mereka ini. Meski kelima Rothschild bersaudara ini tersebar di banyak kota di negara Eropa, tapi mereka menggunakan rencana atau strategi yang sama, yaitu mereka akan meminjamkan uang kepada kaum bangsawan atau kaum elit dan juga kepada lokal government negara-negara itu. Karena kan tujuan mereka mencari profit kan, dengan dia memberikan pinjaman yang besar kepada pemerintah, semakin tinggi juga bunga yang akan dia dapatkan dari pinjaman tersebut. Sebagai contoh, James Rothschild yang berada di Prancis menjadi banker untuk Leopold I dari Belgia, selagi saudara yang lain yang berada di Wina, Austria, meminjamkan uang kepada Kaisar Romawi Suci yang terakhir, Francis II. Pada tahun 1816, empat putra Mayer Rothschild, Amschel, Salomon, Karl, dan James, diangkat sebagai bangsawan pewaris oleh Kaisar Austria, Francis I. Kemudian Nathan Rothschild diangkat sebagai bangsawan pewaris tahun 1818. Kelima anak ini mendapatkan gelar Baron atau Freiherr pada tanggal 29 September 1822. Jadi keluarga Rothschild ini bisa menggunakan kata D atau von dalam nama mereka untuk mengakui gelar bangsawan itu. Jadi misalkan kalau misalkan anaknya Nathan Mayer, berarti Nathan Mayer de Rothschild atau Nathan Mayer von Rothschild, kayak gitu. Jadi gelar baron ini ditujukan kepada manusia yang telah menjanjikan kesetiaan dan pengabdian kepada atasannya dengan imbalan tanah yang bisa diberikan turun-temurun kepada ahli warisnya. Kelima Rothschild bersaudara ini bisa menyebut diri mereka Freiherr von Rothschild atau Baron de Rothschild. Selama beberapa dekade berikutnya, setiap kali pemerintah mengalami kesulitan keuangan, pasti keluarga Rothschild lah yang pertama kali memberikan pinjaman kepada pemerintah. Itulah yang terjadi saat revolusi Perancis tahun 1830 dan juga jatuhnya kerajaan Romawi Suci. Bisnis peminjaman uang ini benar-benar sukses banget. Sebagai contoh, di cabang Perancis, kekayaan mereka bertumbuh dari 5 juta dolar di tahun 1820 menjadi lebih dari 500 juta dolar di tahun 1850. Jadi hanya dalam waktu 30 tahun aja mereka bisa mendapatkan untung 445 juta dolar. Gue penasaran sih kok mereka bisa pintar banget dalam membuat strategi keuangan ya. Intinya keluarga Rothschild itu memberikan layanan yang sama kayak IMF lah, kayak International Monetary Fund. Mereka menyeimbangkan major currencies, mata uang utama seperti US dollar, dan menyediakan pinjaman dana ke banyak negara di dunia. Mereka mendapatkan keuntungan besar atas dua hal tersebut, stabilizing major currencies dan juga menyediakan pinjaman dana ke pemerintah negara. Sepanjang abad ke-19, kelima cabang juga membuat banyak banget private investment di luar dari pinjaman pemerintah. Jadi keluarga Rothschild ini bikin suatu perusahaan investasi yang dimana perusahaan investasi ini akan memberikan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Dan perusahaan investasinya itu tuh terpisah dari pemerintah punya ya. Jadi emang dana di perusahaan investasi itu tuh berasal pure dari keluarga Rothschild. Tahun 1875, mereka memperoleh saham di Suez Canal dari Mesir. Selagi pada tahun 1883, mereka mendanai pengembangan sumur minyak terbesar pertama di Baku, Azerbaijan. Selain itu, keluarga Rothschild juga menjadi pemegang saham terbesar dalam monopoli berlian di De Beers dan di Rio Tinto, salah satu perusahaan mining atau tambang terbesar di dunia. Tapi seiring berjalannya waktu, bisnis dari kelima anak putranya itu tuh mulai turun. Sebagai contoh, cabang di Frankfurt yang dikelola oleh Amschel Mayer terpaksa tutup karena Amschel ini tuh nggak punya keturunan sama sekali. Setelah kematian Amschel di tahun 1855, bisnisnya di Frankfurt tuh sempat dihandle oleh keponakannya yang bernama Anselm, anak dari Salomon, dan juga Mayer Karl, serta Wilhelm Karl, anak dari Karl Mayer. Cabang di kota Napoli, Italia, yang dikelola oleh Karl Mayer Rothschild, memiliki bisnis yang bergerak di bidang pertukaran uang, perdagangan komoditas seperti sulfur, tembakau, perak, minyak, dan juga jagung. Selain itu, Karl juga memberikan pinjaman besar pada gereja-gereja di Italia. Namun, semenjak kematian Karl di tahun 1855, usahanya ini diteruskan kepada anaknya yang bernama Adolphe Rothschild. Namun, sejak keruntuhan aristokrasi Italia
yang telah menjadi klien utama keluarga Rothschild memaksa keluarga Rothschild pun menutup bisnis mereka di kota Napoli ini. Cabang Rothschild yang lain di Austria sebenarnya baik-baik aja sampai kedatangan Adolf Hitler. Bisnis mereka pun anjlok ketika Nazi Jerman menguasai Austria secara paksa di tahun 1938. Rothschild ini jadi harus jual banknya dengan nilai yang lebih kecil daripada nilai sebenarnya, jadi kayak dijual murah gitulah sama Rothschild. Kebanyakan dari keluarga Rothschild yang berada di Austria kabur dengan liquid asset yang mereka punya. Jadi liquid asset tuh maksudnya kayak cash yang memudahkan mereka tuh untuk kabur. Tapi ada satu member dari keluarga Rothschild yang ada di Austria itu ketangkep. Member itu bernama Louis Nathaniel de Rothschild, dan faktanya dia langsung dibebaskan ketika membayar uang tebusan terbesar dalam sepanjang sejarah pada saat itu, yaitu sejumlah 21 juta dolar. Karena tebusan ini bener-bener gede banget, ini bikin jadi keluarga Rothschild yang ada di Austria itu tuh jadi bangkrut. Saat itu juga Nazi Jerman mengambil semua rumah mewah, bisnis, dan juga koleksi seni yang dimiliki oleh keluarga Rothschild. Emang koleksi seni yang dimiliki oleh keluarga Rothschild itu tuh bener-bener indah banget. Sampai pernah Adolf Hitler dan Hermann Göring pergi ke rumah Rothschild ini untuk melihat secara langsung koleksi seni yang mereka punya dan mengambil apapun yang mereka sukai. Nazi Jerman mengambil 5.003 dari koleksi seni yang dimiliki oleh keluarga Rothschild, dan sebagian besar dari koleksi itu nggak pernah dikembalikan. Beberapa tahun kemudian, hal yang sama juga terjadi di cabang Paris. Keluarga Rothschild di Prancis beruntung karena mereka tuh bisa survive setelah perang. Tapi kemudian kaum sosialis di Prancis saat itu menasionalisasikan bank yang dimiliki oleh Rothschild di Prancis menjadi bank milik negara pada tahun 1982. Pada akhirnya hanya cabang di Inggris saja yang benar-benar bisnisnya tuh bertahan utuh. Keturunan Rothschild yang bernama Sir Evelyn Rothschild, pria kelahiran tahun 1931 yang sampai sekarang itu masih menjadi financial advisor bagi Queen Elizabeth. Rothschild memiliki bisnis-bisnis yang didirikan di akhir abad 19 dan masih bertahan hingga sekarang. Yang pertama adalah The Rothschild Group yang semenjak tahun 2003, grup perbankan Rothschild ini dikendalikan oleh Rothschild Continuation Holdings, sebuah perusahaan holding terdaftar di Swiss. Yang kedua, pada tahun 1953, seorang member Rothschild yang bernama Edmond Adolphe de Rothschild mendirikan LCF Rothschild Group yang sekarang bernama Edmond de Rothschild Group dan berpusat di Jenewa dengan aset senilai 100 miliar euro dan memiliki cabang di 15 negara. Yang ketiga, pada tahun 1980, Jacob Rothschild mengundurkan diri dari NM Rothschild and Sons dan membuat perusahaan sendiri yang bernama Rothschild Investment Trust, sekarang bernama RIT Capital Partners, salah satu badan investasi terbesar di Inggris yang memiliki aset 3,4 miliar dolar pada tahun 2008. Perusahaan ini terdaftar di bursa saham London. RIT Capital Partners ini menyimpan sebagian besar asetnya dalam bentuk emas fisik dan memiliki aset lain yang mencakup investasi minyak dan energi. Yang keempat, pada tahun 1991, Jacob Rothschild juga mendirikan J. Rothschild Assurance Group yang sekarang bernama St. James Place, dan perusahaan ini juga terdaftar di bursa saham London. Keluarga Rothschild juga memiliki bisnis di industri pembuatan anggur selama 150 tahun. Pada tahun 1853, Nathaniel de Rothschild membeli Chateau Bremuto dan mengganti namanya menjadi Chateau Mouton Rothschild. 15 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1868, James Mayer de Rothschild membeli tetangganya Chateau Lafite dan memberinya nama Chateau Lafite Rothschild. Kedua jenis merek wine ini, Chateau Mouton Rothschild dan Chateau Lafite Rothschild, diklasifikasikan sebagai Premier Cru Classe. Jadi Premier Cru Classe ini merupakan level tertinggi dari pengklasifikasian wine. Intinya wine merek Chateau ini merupakan wine yang berjenis premium lah. Dan Chateau ini berasal dari Bordeaux, Prancis. Itulah merupakan bisnis-bisnis mereka dan investasi-investasi mereka. Tapi yang gue sebutin itu masih cuma sebagian, pasti masih banyak lagi bisnis-bisnis lainnya. Karena saking banyaknya, dan apalagi kan kekayaan mereka kan udah bisa dibilang kekayaannya global kan.
Ya maksudnya bisnis mereka aja tuh hampir ada di semua negara gitu loh. Jadi pasti banyak banget juga bisnis yang mereka punya sih. Nama Rothschild ini menjadi nama keluarga yang umum digunakan di Jerman, meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Rothschild yang beneran keluarga Rothschild ini. Seperti yang gue bilang tadi di tengah-tengah video, kalau misalkan Mayer itu tuh udah membuat surat warisan bahwa keturunannya itu tuh harus menikah dengan saudara sendiri, saudara sepupu. Cuma nyatanya, pada akhir abad ke-19, hampir dari seluruh anggota keluarga Rothschild mulai menikah dengan pihak di luar keluarga. Jadi udah nggak menjalankan tradisi yang dibuat oleh Mayer Rothschild itu, yang menyatakan bahwa harus menikah dengan sepupunya udah nggak lagi berlaku. Tapi ya, meskipun udah nggak menikah lagi dengan keluarga sepupu, pasti keturunan dari keluarga Rothschild juga akan menikah dengan ya sama-sama orang kaya juga lah. Contohnya adalah pernikahan James Rothschild. Ia menikah dengan sosialita kaya Nicky Hilton. Selama dari 2 abad, keluarga Rothschild ini emang udah sering dikaitkan dengan teori-teori konspirasi. Teori-teori ini muncul dalam berbagai bentuk, seperti mengklaim bahwa keluarga ini mengendalikan ekonomi dan lembaga keuangan dunia. Sejak mengakuisisi Bank Sentral Inggris dan juga Bank Sentral Amerika Serikat, selama ratusan tahun, anak cucu Rothschild sangat aktif membangun bisnis perbankan keluarga. Mimpi Mayer Rothschild ini emang menjadi kenyataan sih, yang bilang kalau misalkan Mayer ini tuh yakin bahwa dia akan mengendalikan ekonomi dunia yang diutarakan pada tahun 1790. Setelah berjuang selama lebih dari 230 tahun, keluarga Rothschild berhasil memiliki hampir semua bank sentral di dunia. Hanya 3 negara yang bank sentralnya itu tuh menolak mendapatkan suntikan dana dari keluarga Rothschild. 3 negara itu adalah Iran, Kuba, dan juga Korea Utara. Selain itu, selama ratusan tahun, keluarga Rothschild ini dipercaya sering mengancam para pemimpin negara, lalu keturunan Rothschild itu tuh akan ditempatkan di dalam lembaga pemerintahan, misalkan kayak di bank sentral atau enggak di struktur pemerintahan, agar mereka dapat mengatur dan mengendalikan bank-bank sentral tersebut. Bahkan ada juga teori konspirasi yang mengatakan bahwa Rothschild itu bergabung dalam secret society yang bernama Illuminati, yang mendukung adanya Illuminati New World Order atau Orde Dunia Baru Illuminati melalui peran keluarga Rothschild yang dapat mengendalikan ekonomi dunia dan juga turut serta dalam pembunuhan pemimpin negara yang gak sejalan dengan prinsip dari Rothschild ini. Pemimpin negara yang diduga dibunuh oleh keluarga Rothschild adalah Abraham Lincoln dan juga John F. Kennedy. Bahkan juga ada konspirasi yang mengatakan bahwa Rothschild ini memiliki keterlibatan dalam kasus 9/11. Salah satu teori konspirasi yang dipercayai banyak orang adalah adanya campur tangan keluarga Rothschild dalam berbagai perang dan juga revolusi yang terjadi di berbagai negara. Mereka ini dipercaya menjadi pihak peminjam dana bagi negara-negara yang akan berperang. Perang dan revolusi justru nggak membuat mereka bangkrut, justru malah membuat bisnis mereka menjadi semakin sukses lagi. Contohnya kekalahan Napoleon, revolusi di Perancis, dan penggulingan Tsar Kekaisaran Rusia. Jadi kalau misalkan negara-negara itu tuh berhutang sama Rothschild, negara-negara itu nggak punya hutang secara uang aja, tapi juga punya utang budi sama Rothschild. Maka dari itu Rothschild memiliki kesempatan untuk memasukkan member-member dari keluarganya ini ke dalam sistem pemerintahan negara tersebut. Salah satunya adalah bank sentral. Salah satu kasus nyatanya pada tahun 1815 saat terjadi perang antara Inggris dan juga Perancis. Saat itu keluarga Rothschild memberikan pinjaman berupa emas untuk pasukan Wellington melalui Natal Rothschild di Inggris dan juga pasukan Napoleon melalui anak dari Mayer Rothschild yang bernama James Rothschild di Perancis, dan mulai mengatur kebijakan pendanaan pada kedua belah pihak, yaitu antara Inggris dan juga Perancis saat perang. Kenapa perang ini sangat menguntungkan bagi Rothschild? Negara-negara yang terlibat dalam perang dan memiliki hutang kepada Rothschild akan menjamin hutang itu tuh bebas resiko, seperti nggak ada pajak.
Dan pasti utang itu juga dijamin oleh pemerintah suatu negara. Sambil mendanai Inggris dan Prancis, keluarga Rothschild ini juga punya cabang-cabang di kota-kota di Eropa kan. Mereka memanfaatkan itu untuk membangun jaringan layanan pos dari rute rahasia dan jasa kurir yang cepat. Para kurir Rothschild ini tuh diperbolehkan untuk bolak-balik dari Inggris Prancis. Dan hal ini menguntungkan Nathan Mayer Rothschild. Karena melalui kurirnya ini, Nathan ini tuh dapat informasi-informasi tentang perang antara kedua pihak ini. Ibaratkan seperti mendapatkan bocoran perang. Sehingga Nathan bisa menggunakan jasa dari mata-mata itu untuk membeli atau menjual di bursa saham. Salah satu kurir Rothschild yang bernama Rothworth bilang ke Nathan kalau misalkan Inggris itu tuh memenangkan pertempuran Waterloo. Kurir Nathan itu sampainya lebih cepat 24 jam dibandingkan kurirnya Wellington. Mendengar kabar itu, Nathan langsung menjual semua obligasi atau surat utang milik pemerintahan Inggris. Karena Nathan ini mendapatkan informasi yang lebih cepat, Nathan kemudian langsung menyebarkan gosip kalau misalkan Napoleon lah yang akan memenangkan perang. Jadi kayak bohong gitu loh, padahal maksudnya dia tahu kalau misalkan Inggris yang menang, tapi dia bilang kalau misalkan Prancis yang menang. Mendengar dari gosip itu, masyarakat juga buru-buru untuk jual obligasi dengan harga yang benar-benar sangat murah. Bahkan mungkin udah nggak ada harganya lagi. Saat itulah Nathan langsung ngebeli lagi tuh semua obligasi yang dijual oleh masyarakat. Ketika kabar bahwa Inggris itu memenangkan perang, dalam hitungan satu malam aja, kekayaan Rothschild bertambah berlipat kali ganda sebanyak 21 kali dari sebelumnya. Bahkan Nathan Rothschild juga menyatakan secara terbuka bahwa selama 17 tahun dia tinggal di Inggris, kekayaan sebelumnya yang hanya cuma 20.000 pound sterling, jadi 20.000 ini diberikan oleh ayahnya, Mayer Rothschild, sebagai modal untuk dia bisnis di Inggris, meningkat 2.500 kali menjadi 50 juta pound sterling. Karena memiliki obligasi Inggris yang benar-benar banyak banget, maka keluarga Rothschild ini memiliki kendali penuh atas perekonomian Inggris dan memaksa Inggris untuk mendirikan Bank of England di bawah kendali Nathan Mayer Rothschild. Bahkan Nathan Mayer Rothschild ini pun mengatakan, saya tidak peduli siapa yang menguasai tahta di Inggris. Orang yang mampu mengendalikan suplai uang di Inggris akan menguasai Inggris. Sayalah yang mampu mengendalikan suplai uang di Inggris. Pada akhir abad ke-18, yang dikenal dengan periode Age of Rothschild, diperkirakan bahwa keluarga Rothschild memiliki setengah lebih dari kekayaan seluruh dunia. Dengan kekayaan Rothschild yang semakin berlimpah, dan setelah perang melawan Napoleon berakhir, mereka mengadakan Kongres Wina untuk membahas perdamaian dan menciptakan pemerintahan dunia. Dengan begitu, karena Rothschild ini punya banyak banget surat utang sebagian besar pemerintahan Eropa, maka Rothschild bisa mengendalikan politik atas semua peradaban dunia. Kongres saat itu berjalan lancar-lancar aja. Namun rencana mereka untuk mendirikan pemerintahan dunia gagal ketika Tsar Alexander I dari Kekaisaran Rusia menolak untuk menyetujui adanya pemerintahan dunia itu. Wah, Nathan Mayer itu benar-benar marah banget dan bersumpah bahwa suatu hari dia bersama keturunan Rothschild akan menghancurkan seluruh keluarga dan keturunan dari Tsar Alexander I ini. Ternyata benar, 100 tahun kemudian Rothschild ini menyewa pembunuh bayaran untuk membantai seluruh keluarga dari Tsar Nicholas II dan juga keluarganya serta menggulingkan kekaisaran Rusia. Kisah ini sejalan dengan teori konspirasi yang beredar bahwa kalau misalkan keluarga Rothschild itu tuh akan menghabisi siapapun politikus atau enggak siapapun orang yang menghalangi tujuannya adalah mengendalikan ekonomi dunia, termasuk pemimpin negara. Teori konspirasi yang terakhir, ada yang mengatakan bahwa COVID-19 yang mempengaruhi ekonomi dan krisis dunia ini ada campur tangan dari keluarga Rothschild, meskipun belum ada bukti valid yang membenarkan atas statement ini. Jadi nama Rothschild dibawa ke dalam teori konspirasi ini karena kan emang sesuai dengan yang tujuan dari Rothschild itu kan pengen mengendalikan ekonomi dunia. Gue nggak bilang kalau misalkan teori konspirasi ini benar atau salah. Gue cuma ceritain aja ke kalian teori konspirasi yang beredar itu tuh apa aja, dan sisanya gue serahin ke kalian mau percayanya seperti apa. Di sini tujuan gue hanya memberitakan tentang sejarah dan teori konspirasi yang beredar. Jadi ini bukan teori yang gue buat sendiri, tapi emang udah ada artikel-artikelnya juga. Karena gue yakin masyarakat zaman sekarang udah pintar-pintar, udah bisa membedakan lah mana yang bisa dipercayai dan mana yang tidak. Gimana menurut kalian
tentang sejarah dari keluarga Rothschild dan juga teori konspirasi yang beredar. Kalian percaya gimana? Tulis ya komen di bawah ini, karena gue pun pengen tahu pendapat kalian apa aja. Ya, berikut merupakan video gue kali ini. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video gue, jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya ya. Bagi kalian yang belum subscribe ke channel gue, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Caranya gampang, kalian tinggal klik logo subscribe yang ada di pojok layar kanan bawah ini ya. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya, jadi setiap kali gue upload video baru, kalian jadi tahu. Kritik dan saran dan juga ide-ide, kalian mau gue bahas konten tentang apa, kalian bisa komen di bawah ini ya. Semoga kalian suka dengan video gue. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.